menangis tiba-tiba, atau marah atau kesal seharian, atau tidur tidak nyenyak dan sering mimpi buruk. Kalau pernah, mungkin waktu itu kamu sedang mengalami yang namanya stres. Kata Kak Bima, stres itu perasaan berlebihan yang membuat kita terus-menerus merasa cemas dan tidak nyaman tentang sesuatu. Rasa cemas berlebihan ini membuat kamu merasa takut, marah, sedih, bahkan bisa membuat kita sakit seperti sakit kepala, kelelahan, mual, dan kehilangan nafsu makan. Tadinya Nisa pikir hanya orang dewasa saja yang bisa mengalami stres. Ternyata anak-anak seperti kita juga mudah terkena stres loh. Banyak hal yang dapat menyebabkan stres, dan setiap orang punya penyebab stres masing-masing. Kalau Nisa biasanya suka merasa cemas berlebihan kalau mendekati ujian atau mengikuti perlombaan di sekolah, ketika bertengkar dengan teman, bahkan ketika terlalu lama tidak bersekolah dan harus di rumah terus seperti sekarang ini. Selama di rumah aja karena COVID-19, apakah teman-teman merasa stres juga seperti Bima dan Nisa? Yuk kita cari tahu gimana caranya mengatasi stres dengan baik. Ada 5 hal sederhana yang bisa kita lakukan untuk mengatasi stres: mengenali penyebabnya, melakukan hal yang kita senangi, menjaga hidup sehat, melakukan hal baik untuk orang lain, meminta bantuan orang lain. Yuk kita bahas satu persatu. Coba ingat-ingat lagi, kapan saja kamu merasa cemas berlebihan. Kamu juga bisa mencatatnya di buku harianmu. Mengenali penyebab stres akan membantumu mempersiapkan diri ketika kamu harus berhadapan dengan kondisi itu lagi. Misalnya, penyebab kamu merasa cemas berlebihan adalah berita-berita tentang COVID-19 di televisi. Kamu jadi bisa membatasi waktu untuk melihat atau mendengarkan berita tersebut. Atau penyebab kamu merasa kesal setiap hari adalah karena kamu tidak bisa bertemu dengan sahabat-sahabatmu. Kamu mungkin bisa menghubungi mereka secara online. Melakukan hal-hal yang kita senangi juga membantu kita mengatasi stres. Sebagian besar stres bersifat sementara. Jadi, melakukan hobi atau sesuatu yang menyenangkan bisa membantu kita melewatinya. Mendengarkan musik menjelang ujian, berlatih gerakan tarian baru, atau mencoba resep yang kalian baca di media sosial bisa menghilangkan rasa bosan karena terlalu lama di rumah. Oh iya, kalian juga bisa mencoba melakukan hal-hal baru seperti membuat web sendiri, berlatih jenis olahraga baru secara online, bahkan mencoba berkebun. Menjaga pola hidup yang sehat juga ternyata membantu mengatasi stres loh. Kita bisa mulai dengan makan makanan bergizi. Ingat ya, makanan bergizi tidak harus mahal. Kemudian beristirahat yang cukup, jangan tidur malam terlalu larut atau bangun kesiangan. Yang terakhir, gak usah coba-coba merokok, mengkonsumsi minuman beralkohol, atau menggunakan narkoba deh. Gak ada manfaatnya sama sekali. Bukannya membantu mengatasi stres, rokok, narkoba, dan minuman beralkohol justru membuat kita merasa lebih stres dan menimbulkan penyakit. Kamu juga bisa mengatasi stres dengan membantu orang lain loh. Hal-hal sederhana seperti merapikan kamar dan mencuci piring sehabis makan akan meringankan pekerjaan ibu di rumah, atau membantu ayah mencuci motor kesayangannya. Di masa pandemi seperti ini, kamu juga bisa membantu orang lain dengan cara-cara sederhana seperti ini. Membuat poster bersih pesan-pesan kesehatan yang bisa ditempelkan di sekitar rumah. Belajar membuat masker kain sendiri dan membagikannya ke keluarga dan para tetangga. Membuat acara mendongeng online bersama teman-temanmu, mengumpulkan dan membagikan donasi untuk teman atau orang lain yang membutuhkan. Dan tentunya yang paling gampang ya, membantu menghentikan penularan virus corona dengan tetap menjaga jarak, memakai masker, dan rajin mencuci tangan. Nah, yang terakhir, jika stres kamu berkepanjangan dan sudah mengganggu kondisi kesehatanmu, sebaiknya kamu meminta bantuan seseorang, baik keluarga, guru, maupun orang dewasa lain yang kamu percaya. Bagaimana teman-teman? Sepertinya semua cara yang diberikan tadi bisa kita lakukan ya. Satu hal yang harus diingat, karena setiap orang punya penyebab stres yang berbeda-beda.
cara mengatasinya pun tidak sama. Jadi cara Nisa mengatasi stres dan cara teman-teman bisa jadi berbeda. Yang penting kita tetap harus berpikiran positif dan rajin beribadah. Sampai bertemu lagi teman-teman. Jika teman-teman membutuhkan informasi lebih lanjut mengenai COVID-19 dan flu masing